welcome back to my YouTube channel. Back again bersama saya Andre Erlawan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses analisis manajemen resiko. Lanjut, check this out. Come on. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konteks internal dan eksternal. Kedua, identifikasi risiko. Ketiga, analisis risiko dan juga kriteria risiko. Yang keempat, analisis risiko dan evaluasi risiko. Yang kelima, perlakuan risiko dan pemantauan dan tinjauan. Yang keenam, komunikasi dan juga konsultasi. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks internal dan eksternal. Di sini saya mengambil PT Telkom Telekomunikasi Indonesia, yang dimana lebih dikenal dengan sebutan Telkom, merupakan perusahaan informasi dan komunikasi badan usaha milik negara yang berstatus perseroan terbuka serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap yang terbesar di Indonesia. Untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan infocom terkemuka di kawasan regional, Telkom tengah melakukan proses transformasi menjadi organisasi yang berorientasi pada pelanggan dan mampu bersaing di pasar. Telkom juga memahami bahwa diperlukannya adaptasi terhadap perubahan lingkungan usahanya serta kemampuan memberikan layanan terbaik pada pelanggan untuk memenangkan persaingan. Nah, lanjut ke arahan strategisnya. Jadi di sini ada data atau informasi bagi sebagian sektor usaha merupakan sumber daya yang tidak ternilai harganya. Misalnya, informasi mengenai pelanggan yang dapat menjadi kekuatan daya saing bagi suatu perusahaan. Saat ini banyak perusahaan yang telah menyikapi masalah privasi dan integritas data dengan serius. Hal ini sangatlah wajar mengingat proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan perusahaan berlangsung terus-menerus, sehingga risiko yang berhubungan dengan keamanan informasi juga semakin meningkat. Jadi, kebocoran data atau informasi bagi suatu perusahaan itu tidak saja berdampak terhadap hilangnya sejumlah pelanggan, namun lebih jauh lagi dapat mengganggu proses bisnis, kredibilitas, dan kelangsungan hidup dari perusahaan. Lanjut. Nah, di sini ada proses bisnisnya dari Departemen IT. Merupakan suatu program. Nah, objektifnya itu tidak ada gangguan IT sistem. Di sini tuh ada deskripsinya. Apa sih deskripsinya itu? Nah, deskripsinya yaitu sistem dan teknologi informasi yang tidak efektif dalam mendukung kebutuhan informasi. Untuk itu, penting memastikan sistem IT tetap berjalan secara aman agar tidak terjadinya kebocoran informasi. Nah, KPI tahunannya yaitu ada tingkat keamanan kurang lebih 90%. Lanjut. Nah, di sini ada identifikasi risiko, di mana KPI-nya itu tingkat keamanannya itu kurang lebih 90%. Adapun peristiwa risiko yaitu cyber attack. Nah, apa sih penyebab risikonya? Yaitu kurang baiknya manajemen operasional aplikasi, jaringan, dan sistem database. Lanjut. Di sini ada analisis risiko, kriteria risiko. Karena saya hanya mengambil satu risiko, jadi hanya ada risiko satu, dampak, dan juga risiko satu kemungkinan. Bisa dilihat dari skala dan juga keterangannya. Lanjut. Nah, di sini ada analisis dan evaluasi risiko, yang dimana peristiwa risikonya itu cyber attack dan efektivitas kendali internalnya itu tidak efektif karena ada dampak kemungkinan jadi total exposure-nya itu 12, yang dimana tingkat risikonya itu yaitu tinggi. Nah, lanjut. Perlakuan risiko dan pemantauan dan tinjauan. Nah, peristiwa risikonya itu masih sama, yaitu cyber attack.
dampak yang dimilikinya itu 4 dan kemungkinannya itu 3. Jadi total exposure-nya yaitu 12. Dengan perlakuan resikonya itu harus diturunkan resikonya. Karena adapun rencana perlakuan yaitu pengendalian dan selalu melakukan pengecekan yang rutin untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran informasi penting yang dimiliki oleh konsumen. Nah, di sini ada pemantauan dan kajiannya, yaitu PIC-nya itu divisi IT, pemantauan dan pengendalian sistem keamanan. Adapun frekuensi pemantauan tahunan, yang dimana di sini itu harian. Terus ada frekuensi terlapor, laporan per tahunnya yaitu mingguan. Lanjut komunikasi. Nah, ini yang terakhir nih, komunikasi dan juga konsultasi. Peristiwa resikonya itu masih sama, yaitu cyber attack. Nah, untuk komunikasinya di sini adalah pemangku kepentingannya, yaitu direksi atau BDO. Nah, media yang dipakai meeting, kontennya risiko yang dihadapi divisi IT. Untuk konsultasinya di sini ada pemangku kepentingannya divisi IT. Untuk media yang dipakai meeting, dan untuk kontennya yaitu risiko yang dihadapi divisi IT serta tindakan penanganannya. Sekian dari saya, Relawan, yang telah menjelaskan analisis manajemen. Terima kasih, sekian dari saya, Biawak Batam tam tam tam.